Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam perkuliahan Fikih Lembaga Keuangan Syariah, yang pada hari ini kita akan mendiskusikan salah satu akad dalam fikih muamalah, yakni akad ijarah, yang nanti juga akan kita coba lihat bagaimana implementasi akad ijarah itu di lembaga-lembaga keuangan syariah. Baik, untuk mengawali perkuliahan ini kita samakan persepsi terlebih dahulu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ijarah itu. Sesekalian, ijarah secara bahasa itu berarti ajun. Yang ia berarti adalah ganti atau penggantian. Nah, sementara secara istilah, ijarah itu berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Nah, dari pemaknaan ini kita bisa melihat bahwa di dalam akad ijarah itu ada dua belah pihak yang terlibat. Pertama adalah pihak yang menyewakan barang, kemudian pihak yang kedua adalah pihak yang menyewa barang. Yang dalam istilah fikih muamalahnya ada pihak yang disebut dengan muajir, yakni pihak yang menyediakan barang, yang menyediakan fasilitas yang nanti barang atau fasilitas itu disewakan. Kemudian yang kedua ada pihak mustajir. Pihak mustajir itu adalah orang yang menyewa fasilitas atau barang yang disediakan oleh pihak muajir gitu. Nah, dari pemaknaan ini maka saudara sekalian bahwa ijarah itu jadi ada dua belah pihak ya yang terlibat gitu. Oke, kemudian kita coba lihat juga pemaknaan yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatu. Ia menyebutnya bahwa ijarah itu pada intinya tidak jauh berbeda dengan jual beli. Nah, cuma dia menyebutnya ada dengan istilah bai'ul manfa'ah. Nah, kalau jual beli misalnya kita maknai dengan mubadalatul mal bil mal, menukarkan harta dengan harta, sementara ijarah itu dimaknai dengan mubadalatul manfa'ah bil mal. Jadi menukarkan manfaat dengan harta. Nah, karena itu Wahbah Zuhaili menyebutnya bahwa ijarah itu maknanya adalah bai'ul manfa'ah. Jadi memperjualbelikan manfaat. Jadi bukan zat dari barang itu yang diperjualbelikan, tetapi yang diperjualbelikan itu adalah manfaat dari barang. Sementara zat dari barang itu tetap saja menjadi milik pemilik barang. Ya, jadi masih berada pada kepemilikan pihak muajir. Nah, yang diperjualbelikan oleh pihak muajir itu berupa manfaat dari barang itu. Nah, karena itu dia memaknai bahwa yang dimaksud dengan ijarah itu adalah jual beli antara mal dengan manfaat. Seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa ijarah itu adalah mubadalatul manfaah bil mal, menukarkan harta menukarkan manfaat dari barang dengan harta. Saudara sekalian, selain istilah ijarah di dalam fikih muamalah, belakangan muncul juga istilah yang disandarkan pada ijarah itu. Nah, itu ada akad yang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik gitu. Yang dalam dalam referensi yang lain itu seringkali juga disebut dengan ijarah iktina. Jadi antara ijarah muntahiyah bitamlik itu memiliki makna yang hampir sama dengan ijarah iktina, yang dalam bahasa ekonomi kontemporer sering disebut dengan sewa beli. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik ini sebenarnya diawali dengan akad ijarah. Jadi akad sewa menyewa.
Gitu. Cuma berbedanya kalau misalnya kalau dalam akad ijarah itu kalau sudah sampai pada batas waktu yang disepakati, misalnya setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, dan seterusnya, nah, maka tidak terjadi pemindahan hak milik dari barang yang disewakan dari pihak muajir kepada pihak mustajir. Tetapi dalam ijarah muntahiyah bitamlik, itu di akhir akad ijarah itu dipolo api atau ditindaklanjuti dengan terjadinya pemindahan hak milik dari barangnya. Jadi yang bukan hanya sekedar manfaatnya, tapi di akhir akad ijarah itu ada pemindahan hak milik dari siapa? Dari pihak muajir kepada pihak mustajir. Nah, kalau terjadi pemindahan hak milik seperti itu, maka itulah yang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Sehingga saudara sekalian bisa dinyatakan bahwa ijarah muntahiyah bitamlik itu adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan. Dari siapa? Ya tadi dari pemilik barang, dari pihak muajir kepada penyewa. Nah, setelah selesai masa sewa. Baik, saudara sekalian, kalau makna ijarah yang saya kemukakan tadi, kalau disederhanakan dalam bentuk bagan bisa seperti ini. Nah, kalau kita melihat bagan ini, maka sekali lagi bahwa dalam akad ijarah itu ada dua pihak yang terlibat. Pertama ada muajir, kemudian yang kedua ada mustajir. Pihak muajir itu menyerahkan makjur. Makjur itu objek atau barang yang disewakan atau fasilitas yang disewakan oleh pihak muajir kepada pihak mustajir. Kemudian berikutnya ada ujroh. Ujroh itu sebut saja sebagai uang sewa yang diberikan oleh pihak mustajir kepada pihak pihak muajir. Jadi sekali lagi ada dua pihak yang terlibat di dalam akad ijarah, yakni muajir dan mustajir, yang kemudian dari akad itu berimplikasi kepada hak dan kewajiban. Muajir memiliki kewajiban untuk menyerahkan makjur dan dia berhak mendapatkan ujroh. Sementara mustajir dia punya kewajiban untuk menyerahkan ujroh kepada pihak muajir yang pada saat yang sama dia berhak mendapatkan makjur, yakni barang yang disewa oleh dirinya. Saudara sekalian, berikutnya coba kita lihat bagaimana implementasi akad ijarah itu di lembaga-lembaga keuangan syariah. Mungkin hanya akan kita lihat di beberapa lembaga keuangan syariah saja, tidak secara keseluruhan kita lihat. Nah, pertama, bahwa akad ijarah itu diimplementasikan di perbankan syariah. Ketika akad ijarah itu diimplementasikan di bank syariah, maka lagi-lagi ada dua pihak yang terlibat. Kalau dalam istilah fikih muamalahnya itu ada pihak muajir dengan pihak mustajir, maka dalam implementasinya di bank syariah ada dua pihak yang terlibat, yakni bank dan nasabah. Nah, sekarang kita coba lihat bank menempati apa dalam akad ijarah itu. Kemudian nasabah juga menempati apa dalam akad ijarah. Kalau kita coba bandingkan dengan bagan akad ijarah yang sudah kita kemukakan tadi di awal, maka kita bisa melihat atau memposisikan bank itu posisinya adalah sebagai muajir. Oleh karena bank posisinya sebagai muajir, maka bank memiliki kewajiban untuk menyerahkan makjur, menyerahkan barang atau menyediakan fasilitas yang kemudian barang dan fasilitas itu disewakan kepada pihak nasabah yang posisinya sebagai mustajir gitu. Lalu nanti si nasabah karena posisinya sebagai mustajir dia punya kewajiban untuk membayar ujroh. Jadi membayar sewa kepada pihak bank. Sebut saja misalnya yang hari ini sudah diimplementasikan
sebagai salah satu bentuk implementasi dari akad ijarah itu di bank syariah ada yang disebut dengan safety box. Jadi safety box itu bank menyediakan fasilitas untuk menyimpan barang-barang berharga milik nasabah. Jadi ada nasabah yang memiliki barang-barang berharga yang kalau disimpan di rumah misalnya ada kekhawatiran hilang atau ada kekhawatiran rusak dan sejenisnya begitu. Lalu nanti barang-barang berharga itu disimpan di bank gitu. Lalu nanti bank menyediakan satu tempat untuk menyimpan barang-barang berharga itu. Nah, karena bank sudah menyediakan satu tempat, satu fasilitas untuk menyimpan barang-barang berharga milik nasabah, maka nanti pada gilirannya si nasabah itu memberikan uang sewa kepada pihak bank. Nah, saya kira modelnya begitu ya. Bagaimana implementasi ijaroh di bank syariah itu? Jadi bank menyediakan fasilitas yang kemudian fasilitas itu disewa oleh pihak nasabah. Kalau misalnya produk perbankannya disebut dengan safety box, jadi nanti nasabah menyimpan barang-barang berharga di bank atau di fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak bank, yang kemudian nanti si nasabah menyewa fasilitas itu gitu. Nah, itu yang pertama ya, bagaimana implementasi akad ijarah di bank syariah. Kemudian yang kedua, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa sekarang muncul akad ya baru yang disandarkan pada akad ijarah, yakni ada yang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Sebetulnya tidak terjadi perbedaan ya antara ijarah dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Tetapi pada perkembangan berikutnya, bank bisa menyediakan satu fasilitas. Sebut saja misalnya kayak bank misalnya membangun apa namanya membangun ruko atau bisa jadi bank membangun perumahan begitu. Yang pada awalnya itu disewa oleh pihak nasabah begitu dengan menggunakan akad ijarah. Yang apabila di akhir akad ijarah itu terjadi pemindahan hak milik begitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk akad jual beli dari pihak bank kepada pihak nasabah. Nah, kalau di akhir akad ijarah itu ada pemindahan hak milik dari pihak bank kepada pihak nasabah, maka itu sudah bergeser dari akad ijarah yang sebenarnya kepada ijarah muntahiyah bitamlik gitu. Kalau di akhir akad ijarah itu terjadi pemindahan hak milik dari pihak muajir kepada pihak mustajir. Oke, kemudian saudara sekalian, kita akan coba lihat juga bagaimana implementasi akad ijarah di Pegadaian Syariah. Secara sederhana sebetulnya tidak jauh berbeda bagaimana implementasinya dengan implementasi ijarah di perbankan syariah. Kalau tadi misalnya bank menyediakan fasilitas yang kemudian disewa oleh pihak nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga. Nah, sementara di Pegadaian Syariah sama, Pegadaian Syariah juga perusahaan Pegadaian Syariah itu menyediakan fasilitas yang kemudian fasilitas itu akan digunakan oleh pihak nasabah kan untuk menyimpan barang-barang yang digadaikan oleh pihak nasabah kepada pihak pegadaian gitu. Yang nanti fasilitas yang disediakan oleh pegadaian itu disewa oleh pihak nasabah. Hanya mungkin saudara sekalian perlu ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan implementasi ijarah di pegadaian syariah ini. Jadi di pegadaian syariah itu ketika melakukan transaksi dengan pihak nasabah, itu ada 3 akad yang dilakukan pada saat yang bersamaan. Jadi bukan ijarah saja yang dijadikan sebagai apa namanya akad di dalam transaksi itu. Yang dalam fikih muamalah kan itu disebut dengan al-uqud al-murakkabah. Di dalam satu transaksi
ada 2 atau lebih akad yang digunakan. Nah, ketika terjadi transaksi antara pihak nasabah dengan pihak pegadaian syariah, itu sebenarnya ada 3 akad yang digunakan. Ada 3 akad yang digunakan, yang akad itu diimplementasikan secara bersamaan. Yang pertama ada yang disebut dengan akad qard, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan akad rohan, dan yang ketiga baru ada yang disebut dengan akad ijarah. Akad qard itu kapan dilakukannya? Itu dilakukan ketika nasabah meminjam uang kepada pihak pegadaian. Gitu. Kemudian yang kedua, akad rohan. Kapan akad rohan itu diimplementasikan di pegadaian syariah? Itu ketika si nasabah menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan, gitu. Sebagai bentuk jaminan yang apabila si nasabah itu tidak bisa membayar hutang pada saat jatuh tempo, maka barang itulah yang menjadi jaminan. Maka di situ ada akad rohan yang diimplementasikan. Dan ketika terjadi transaksi antara pegadaian syariah dengan pihak nasabah. Lalu yang ketiga ada akad ijarah. Nah, akad ijarah ini di mana diimplementasikannya? Ya tadi, bahwa pihak perusahaan pegadaian syariah menyediakan fasilitas, yang fasilitas itu akan digunakan oleh pihak nasabah untuk menyimpan barang-barang yang digadaikan oleh nasabah kepada pihak pegadaian syariah. Nah, karena pegadaian syariah sudah menyediakan fasilitas, lalu nanti si nasabah menyewa fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan pegadaian syariah. Nah, pada yang terakhir inilah maka akad yang digunakannya adalah akad ijarah. Jadi akad ijarah diimplementasikan di pegadaian syariah itu menjadi salah satu akad yang digunakan dalam transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan pegadaian syariah dengan nasabah, yang nanti digabungkan dengan akad yang lain. Jadi secara keseluruhan, akad yang digunakan ketika terjadi transaksi antara perusahaan pegadaian syariah dengan nasabah itu ada 3. Pertama adalah akad qard, pinjam meminjam. Kemudian yang kedua adalah akad rohan, artinya akad gadai. Dan yang ketiga adalah akad ijarah, akad sewa menyewa. Oke. Nah, hampir sama seperti yang terjadi di bank syariah, bahwa di pegadaian syariah juga diimplementasikan ijarah muntahiyah bitamlik. Lagi-lagi, kalau akad ijarah yang dilangsungkan antara perusahaan pegadaian syariah dengan nasabah, pada akhirnya kan, akan dilakukan pemindahan hak milik dari pihak pegadaian syariah kepada pihak nasabah, maka akad yang digunakannya adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Baik, saudara sekalian, pada bagian akhir kita akan menjelaskan bagaimana implementasi ijarah di SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, atau populer juga disebut dengan sukuk. Nah, kalau melihat pada bagan yang disajikan di slide ini, maka sekalian ada beberapa pihak yang terlibat di dalam akad ijarah ketika dia diimplementasikan di SBSN. Jadi ada pihak pemerintah yang posisinya sebagai obligor, kemudian ada pihak special purpose vehicle yang menerbitkan SBSN yang mewakili pemerintah sebagai obligor. Kemudian yang ketiga ada pihak pemegang sukuk atau investor begitu. Nah, sekalian di dua ijarahnya itu realnya terjadi 2 kali. Pertama antara pemerintah sebagai obligor dengan pihak special purpose vehicle. Itu terjadi akad ijarah di mana pemerintah sebut saja memiliki fasilitas, ya, pemerintah memiliki sarana dan prasarana,
pemerintah memiliki barang begitu yang kemudian nanti disewakan kepada untuk di-follow up oleh pihak special purpose vehicle tadi gitu, oleh penerbit sukuk. Yang kemudian nanti oleh penerbit sukuk itu barang itu akan disewakan kepada para investor gitu. Dan yang kemudian nanti investor ini juga akan menyewa. Sehingga kalau begitu maka bisa kita lihat bahwa yang berposisi sebagai muajir itu adalah penerbit sukuk, special purpose vehicle tadi. Sementara yang bertindak sebagai mustajir, pihak yang menyewa adalah pemegang sukuk. Dalam hal ini adalah investor gitu. Nah, cuma eh, spesial ya, spesifikasi utama dari ijaroh ketika diimplementasikan di SBSN itu barang yang disewakannya adalah barang-barang milik pemerintah, fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah yang kemudian pemerintah mewakilkan kepada pihak penerbit sukuk untuk disewakan. Lalu nanti pemegang sukuk dalam hal ini adalah investor yang menyewa terhadap fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah itu. Maka di situ terjadi akad ijarah. Saudara sekalian, barangkali itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini untuk melihat bagaimana sesungguhnya implementasi ijarah di beberapa lembaga keuangan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.